Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Indonesia, selamat malam. Apa kabar Anda Smart Listeners di seluruh pelosok Nusantara, utamanya di 6 kota besar yang tergabung dalam Smart FM Network, dan juga buat Anda yang mungkin malam hari ini sedang dalam perjalanan menuju ke sebuah tempat, bisa masih kongko dengan teman-teman Anda, atau Anda yang langsung pulang ke rumah. Semoga apapun aktivitas yang dilakukan pada hari ini betul-betul membuat Anda merasa yang terbaik ya. Apalagi ada banyak kegembiraan yang telah Anda rasakan seandainya pembeli Anda mengatakan yes. Wah, itu kayaknya udah happy banget. Tapi apa sih do and don'ts ya? Karena hari ini kita akan bagikan 6 poin penting yang perlu Anda lakukan setelah melakukan penjualan. Yuk kita bahas bersama dengan founder and master teacher of TML, sales warrior trainer, leadership coach, and organizational culture consultant, sekaligus founder dan master teacher of TML, ada Pak Eloy Zaluku. Selamat malam Pak Eloy. Yes, selamat malam Mas Daryl, dan semangat pagi dan pagi. Oke, gimana kabar Pak Eloy? Sehat? Sehat luar biasa dan siap menginspirasi Indonesia. Oke, tadi kita udah doain ya, semoga Smart Listeners yang memang masuk dalam kategori sales people hari ini tuh closingannya udah banyak gitu loh. Mudah-mudahan sih ya, sehingga kayaknya tuh kata yes itu deket banget dengan pendengaran, deket banget dengan kwitansi, invoice segala macamnya. Tapi katanya ada beberapa hal yang harus dilakukan setelah sale. Ini awal ceritanya bagaimana Pak Eloy? Udah oke, tapi kok masih ada term and condition Pak Eloy? Yes, jadi Smart Listeners dan Sales Warrior di seluruh Indonesia, kita itu sudah sampai di bab yang ke-15 dari buku Sales Warrior Using Rave Sales Principles, yang mana memang sengaja kita bahas bab demi bab selama beberapa minggu ini. Di dalam kita memperingati 10th anniversary, hari ulang tahun ke-10 dari buku tersebut. Totalnya ada 16 bab, dan sekarang kita sudah sampai di bab yang ke-15. Itu artinya ada tahapan-tahapan sales yang sudah kita lewatin. Minggu lalu kita bicara mengenai powerful closing techniques. Bagaimana kita itu kemudian bisa winning the deal, close the deal. Sebelum itu kita bicara mengenai handling objection. Sebelum handling objection kita bicara mengenai preventing such objections. Kita bukan menolak keberatan, bukan mengelola keberatan, tapi justru bagaimana supaya kita bisa menghindari keberatan terlebih dahulu. Dan sebelum-sebelumnya kita udah bahas banyak hal. So, kita sudah deal. Dan seringkali teman-teman sales itu merasa kalau sudah closing, sudah deal, maka tugas saya sebagai seorang sales warrior sudah selesai. Wrong. Gak begitu. Justru ketika orang sales mengatakan sudah deal, sudah shake hand, bahkan sudah pembayaran, maka selesailah semua tugas saya sebagai seorang sales. Justru bagi seorang pembeli, baru dimulai langkah pertama untuk memastikan semua janji-janji sales selama ini mengenai produknya, mengenai after sales service-nya, mengenai semua benefit-benefitnya sekarang diuji. Dan itu kemudian menentukan keberhasilan seorang sales dalam jangka panjang. So, itu Mas Daryl, kita sudah, artinya kita sudah membahas mengenai kita sudah deal, tapi setelah deal jangan anggap itu sudah selesai pekerjaannya. Demikian. Baik. Ini tanggung, saya mau lanjutkan untuk materi bahasan berikutnya. Tapi boleh nggak sharingkan langsung dari lisannya Pak Eloy? Ketika pertama kali Pak Eloy deal, nah itu hal apa yang mungkin Pak Eloy lakukan? Oh
ya hal yang sederhana, kita menyampaikan yang namanya ucapan terima kasih. Oke, itu jangan lupa ya. Kan? Tetapi kita juga berbicara mengenai cross selling. Seperti saya jelaskan di awal-awal ya, sales warrior itu mendapatkan penghasilan hingga 10 kali lebih banyak dibandingkan salesperson rata-rata. Loh kok bisa? Salah satu cara untuk meningkatkan hasil tersebut adalah melalui cross selling. Apa itu? Penjualan produk kedua, penjualan produk ketiga, penjualan servis tambahan. Ini kesempatan besar karena seorang sales warrior dapat menghabiskan berhari-hari atau mungkin berbulan-bulan mendapatkan penjualan pertama. Sementara hanya beberapa menit saja untuk beroleh penjualan tambahan itu. Dan kita bisa melihat sebagian besar tenaga penjual terlalu bersemangat melakukan penjualan pertama mereka, tapi tidak terlatih untuk memaksimalkan kesempatan tambahan. Nah, ini yang sekarang kita bahas. Pada kenyataannya, konsumen kita itu sering melakukan pembelian tambahan untuk mendukung keputusan pertama mereka. Itu merupakan fenomena sehari-hari lah. Coba aja, smart listeners, bayangkan atau ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda, contoh yang mudah dah, kita pergi makan malam, lalu mengeluhkan harga satu hidangan khusus yang kita pesan kok kelihatan mahal. Namun setelah kita setuju menghadiahi diri kita atau keluarga kita atau teman-teman kita dengan hidangan khusus yang tanda kutip mahal tadi, kemudian melanjutkan acara bersantap dengan memesan menu lainnya kan. Kita meminta anggur sebagai hidangan, wine sebagai hidangan penutup. Kita menambahkan semua pesanan ini hanya beberapa saat setelah kita mencemaskan, aduh mahal ya. Ini kan fenomena sehari-hari. Tidak ada seorang pun yang terkecualikan loh dari kecenderungan seperti itu. Coba. Manusia, ini quote of the night, ladies and gentlemen. Manusia akan mengeluarkan uang tambahan setelah dompet dibuka. Saya ulang. Manusia akan mau, rela, mudah mengeluarkan uang tambahan setelah dompet dibuka. Membuat konsumen membuka dompet pertama adalah yang paling susah. Tetapi sekali Anda berhasil melakukannya, yaitu apa? Dia mau buka dompet, dia mau gesek, dia mau QR code, dia mau transfer, itu akan mudah mendapatkan penjualan berikutnya. Nah, itu yang malam ini kita akan bahas habis-habisan. Oke, baiklah. Kita break sebentar, bikin penasaran dulu. Nanti kita sambung karena masih punya 3 sesi ke depan untuk membahas secara totalitas apa yang perlu Anda perhatikan setelah ya buyers Anda mengatakan yes. Ada 6 poin yang perlu Anda perhatikan. Nah, nanti 6-6-nya akan kita bahas di hari ini. Jadi buat Anda mungkin yang ingin berinteraksi seperti biasa, kami buka line komunikasi di WhatsApp 0812 11 12 959. Jangan lupa kami juga live audio visual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang mau berinteraksi, kolom chatnya sudah kami buka untuk Anda. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kami kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan konsultan merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi neuroscience dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 98127. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation.
Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluhu, Founder and Master Teacher of TML, Sales Warrior Trainer, Leadership Coach, and Organizational Culture Consultant. Ya, kita bahas masalah when buyers say yes, 6 things to do after the sales. Menariknya adalah tadi statement yang sempat disampaikan oleh Pak Eloy, ada satu masalah utama yang sebagian besar tenaga penjualan ini terlalu bersemangat melakukan penjualan pertama mereka. Tapi mereka belum terlatih loh dalam memaksimalkan kesempatan tambahan. Karena faktanya konsumen Anda itu akan sering melakukan pembelian tambahan untuk mendukung keputusan pertama mereka. Nah, itu adalah fenomena sehari-hari. Nah, kita akan bahas nih, setelah mereka yes, apa sih hal yang perlu Anda perhatikan atau Anda lakukan? Silakan langsung Pak Eloy. Thank you Mas Daryl. Ya, tadi saya ulang lagi bahwa mengeluarkan uang tambahan setelah dompet dibuka itu jauh lebih mudah. Nah, orang-orang tuh tampaknya menggunakan pembelian kedua ini. Orang-orang yang saya maksudkan itu termasuk Mas Daryl, termasuk saya loh. Itu fenomena semua orang. Ya. Menggunakan pembelian kedua ini ya untuk membenarkan keputusan pembelian pertama mereka. Jadi kita dapat sebagai seorang sales dapat memanfaatkan kebiasaan manusiawi ini untuk mendapatkan penjualan kedua dan seterusnya. Jadi tadi dompet sudah dibuka atau transfer sudah jalan atau kita sudah memutuskan saya akan beli barang ini atau saya akan menikmati jasa itu. Setelah keputusan itu terjadi, kita ditawarkan tambahan produk atau servis lain jauh lebih mudah. Maka setelah penjualan pertama dibuat, disepakati, ditutup, dan sesudah Anda mengambil waktu untuk memastikan keputusan konsumen, Anda dalam hal ini adalah sebagai seorang sales, Anda menyarankan tambahan gitu, untuk pembelian pertama. Kalau Anda cermati misalnya smart listeners, prospek dengan anggaran ketat pun bisa jadi akan menerima usulan Anda loh untuk membenarkan keputusan pembelian mereka. Jadi karena itu selalu dipastikan Mas Daryl untuk menyarankan produk atau layanan tambahan setelah pembelian pertama berlangsung. Contoh dah. Gimana? Kita tahu McDonald, kita tahu KFC, ini korporasi yang mampu meningkatkan pemasaran produknya secara signifikan. Dari mana? Well, salah satunya setelah Anda memutuskan sebagai pembeli konsumen, membeli ayam goreng original misalnya, kasirnya akan bertanya, kentangnya Pak? Kemudian ia melanjutkan dengan supnya Pak? Lantas, ice creamnya Pak? Jadi, smart listeners dan sales warrior, jika Anda masih menolak, mereka akan menanyakan lagi kok. Kami sedang mengadakan promo terbatas, Bu. Hanya dengan menambah Rp5.000, anak ibu bisa mendapatkan mainan yang sangat menarik ini. Dan demikian seterusnya. Dan terkadang Anda atau saya sebagai konsumen dengan senang hati kok mengeluarkan uang ekstra untuk membeli produk tambahan itu. Dan kalaupun ternyata konsumennya tidak beli, di dalam konsep sales warrior, kalimatnya begini, always try your luck. Selalu coba keberuntungan. Nah, contoh lain lah. Katakan smart listeners menjual furniture. Anda telah berhasil menjual sofa nih. Dan juga 2 kursi dan sebuah meja kopi. Nah, itu ada 3. Sofa udah dijual, 2 kursi sudah dijual, dan meja kopi juga berhasil dijual. Setelah meyakinkan pembeli bahwa ia baru saja mengambil keputusan yang benar, maka katakan, Bu Novi atau Pak Michael, kalau saya boleh memberi saran, lampu baca ini cocok banget untuk melengkapi furniture ibu, agar tampilan ruangan lebih indah. Bagaimana kalau sekalian ibu tambahkan? Again, fungsinya adalah try your luck. Coba keberuntunganmu. Kenapa kau mencoba keberuntungan? Karena prinsipnya, setelah konsumen membuka dompet pertama, setelah konsumen memutuskan membeli barang pertama dan siap untuk mentransfer uangnya, jauh lebih mudah untuk dia membayar barang yang kedua. Jadi,
ketika Anda tadi mengatakan bagaimana kalau sekarang ibu tambahkan, kemudian tunggu sampai ia bertanya, berapa harganya? Nah, pada umumnya, smart listeners, Anda akan berhasil mendapat tambahan penjualan ini. Jika dia setuju, selamat. Anda baru saja melakukan penjualan tambahan tanpa harus bekerja menangani konsumen lain yang dipenuhi dengan, pertanyaan yang lebih banyak, complaint, objection yang lebih banyak, dan dengan demikian, itulah sebetulnya salah satu inti daripada menjadi seorang sales warrior. Ingat, uang tambahan dari penjualan kedua selalu lebih mudah didapat daripada uang pertama. Dan cross-selling ini memungkinkan Anda untuk memaksimalkan waktu, energi, dan usaha Anda. Cobalah teknik ini, sungguh jitu. Itu, Mas Daryl. Baik, wah ini udah ada yang interaksi di Pak Eloy, di WhatsApp Pak Eloy. Boleh ya? Ya, silakan langsung. Dari Pak Adrian, selamat malam Pak Eloy dan juga Mas Daryl. Temanya seru, saya ingin menanyakan satu hal yang mohon maaf kalau agak berbeda dari bahasan, tapi mungkin masih relate. Nah, bagaimana kalau seandainya klien itu sudah deal dengan kita, sudah ada transaksi, tapi paling tidak kita berusaha selaku sales untuk mendapatkan repeat order. Yang kedua, apakah konsep bahasan ini sama ditujukannya atau berbeda Pak Eloy? Oh ya, repeat order masih masuk di dalam pembahasan kita. Apalagi nanti repeat order itu berhubungan dengan delivery yang baik. Oke. Karena begini, ujung-ujungnya repeat order itu kan harus memberikan kepuasan kepada kelas customer kita. Betul. Dan memang di dalam konsep sales warrior ada yang disebut sebagai RAVE, Relationship and Value for Engagement Selling. Jadi penjualan itu selalu kita menjadikan pusat seluruh kegiatan penjualan kita adalah kepuasan daripada konsumen. Dari mana datangnya kepuasan itu? Tadi relationship, relasinya baik. Relasi saja tidak cukup, mesti punya yang kedua, value. Now value itu artinya service. Service artinya dia mendapatkan solusi pelayanan terbaik. Dengan relasi yang baik dan solusi value yang baik menjadi dasar untuk dia punya loyalitas dan engagement. Loyalitas dan engagement inilah yang kemudian melahirkan dua hal. Yang pertama, repeat order. Dia akan membeli lagi. Bahkan tidak harus produk yang sama. Produk-produk turunannya. Atau katakanlah 80% dari produk-produk yang kita tawarkan atau kita jual, selama itu menjadi kebutuhannya, dia mau beli dari kita. Bukan hanya repeat order sebenarnya, tetapi dia juga siap untuk memberikan referensi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nanti kalau ada waktu, saya akan berbicara, ada yang sangat menarik mengenai konsep referensi ini. Tapi salah satu yang tadi saya mention mengenai delivery, Mas, dari kepada Pak Adrian. Setelah kita closing the deal, sekarang waktunya untuk membuktikan semua yang selama ini kita janjikan kepada konsumen, kita buktikan. Karena bagi konsumen tadi saya sampaikan, tahap ini adalah fase yang membuat dia was-was. Kenapa? Karena mereka telah mendengar semua janji kita sebagai seorang sales. Sekarang kita ingin bukti dong. Sama lah sebagai seorang laki-laki yang mengajak seorang wanita untuk menikah. Mengatakan begini, kamu memang bukan yang pertama. Tetapi aku janji, kamu pasti yang terakhir. Aku akan mencintaimu dalam suka maupun duka. Berkekurangan atau berkelebihan. Wah, itu kan semua janji. Itu komitmen memang. Tetapi setelah pernikahan, dibuktikan benar nggak semua janji-janji itu. Dan kita harus memperlihatkannya. Realitasnya, Mas Daryl. Banyak konsumen yang kecewa. Mungkin Mas Daryl pernah kecewa terhadap produk atau jasa tertentu. Saya juga pernah. Masalahnya, kenapa kita bisa kecewa? Karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang dijanjikan oleh tenaga sales tidak sesuai dengan realitanya. Dan justru itulah kenapa banyak orang sales itu tidak dihargain karena banyak janji-janji palsu. Apakah semua orang sales begitu? Tidak. Sales warrior tidak boleh seperti demikian. Tentu ada beberapa alasan mengapa realita tak sesuai dengan janji-janji. Ini sama seperti pria yang tadi saya mengatakan berjanji kepada calon istrinya, tetapi ternyata tidak dia hidupin.
sudah menjadi bawaan manusia untuk kemudian janji tetapi tidak ditepati. Tapi prinsipnya kan kita tidak begitu. Sales warrior mesti secara sadar mengatakan, aku memilih profesi, memilih karir sebagai seorang sales, dan dengan demikian sebagai sales warrior, satu kata dan perbuatan. Apa yang kujanjikan, itu yang kuberikan. Bahkan ada yang beyond expectation. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, yes, repeat order akan terjadi kalau relasinya baik, value-nya baik, sehingga customer menjadi engaged, loyal, dan setia. Dan dengan demikian dia melakukan dua hal. Yang pertama adalah repeat order, yang kedua adalah referensi, dan salah satu intinya delivery. Apa itu? Membuktikan janji-janji kita selama ini. Demikian, Mas Tarif. Tanggung, kita break sebentar Pak Eloy, boleh ya? Nanti kita bahas lebih detail lagi, karena kebanyakan para sales itu atau tenaga penjual itu udah ngerasa sukses, udah deal, udah sampai ke tahap closing. Ya wajar sih, karena ya, bonus mereka itu biasanya. Tapi apakah itu cukup? Nanti kita bahas ya di sesi yang berikutnya. Nah, komentar Anda masih kami tunggu di 0812 11 12 959, atau Anda juga bisa berinteraksi sambil menyaksikan perbincangan kami live di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe-nya. Kami kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Apakah menjadi trainer, motivator, coach, dan consultant merupakan impian terdalam yang ingin Anda wujudkan saat ini? Eloy Zaluku, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih menjadi Certified Theocentric Motivator Batch 7 tahun 2025. Jadilah Theocentric Motivator and Sales Warrior Trainer dengan konsep pelatihan yang menggabungkan pemahaman spiritual dengan ilmu motivasi neuroscience dan strategi penjualan yang tepat. Dilaksanakan Jumat dan Sabtu 19 sampai 20 September dan 26 sampai 27 September 2025. Dapatkan potongan hingga 50% dari investasi normal. Segera daftarkan diri Anda di 0813 983 981 27. Kesempatan terbatas. Be the next certified Theocentric Motivator. Kita atau kekayaan bersih kita itu ada pertumbuhan atau perkurangan. Kita sederhanakan gaya hidup dulu, kemudian kita naikkan passive income. 10 alasan terbesar kegagalan dalam bisnis adalah salah memilih partner. Kalau kita sudah dipanggil interview, berarti kita sudah lolos. Jadi supaya Anda konsentrasi, mungkin apa yang sedang Anda dengarkan, Anda skip. Halo semua listeners dan para leader. Butuh support dari pembicara yang mumpuni dan capable untuk tim Anda? Butuh pembicara yang bisa membakar semangat tim, membangun rasa percaya diri, dan membekali tim dengan skill yang ciamik? Smart FM hadir untuk Anda. Inti ego yang bagus adalah I feel okay, I feel others okay too. Karena sekarang bisa jadi yang dulunya kita ngelihatnya itu sebagai hobi, tapi sekarang bisa jadi karir. Dari motifnya dia, bukan kultur. Ayo semangat, madam-madam, yes, dengan nilai market cap yang kecil, tidak serta-merta perusahaan itu akan disebut gorengan. Semakin kuat di mana orang-orang itu dia percaya dengan inner circle-nya. Customer kemudian akan lebih keras. Segera hubungi kami di nomor 0812 11 12 959 atau melalui Instagram @radiosmartfm959. Bekali tim Anda untuk melangkah lebih optimis. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Pak Eloy Zaluku, dan kita lagi diajarin untuk tahu etika sebetulnya ya. Bisa dibilang begitu ya Pak Eloy ya, karena kebanyakan orang-orang sales yang udah closing, yang udah dapat customer itu udah begitu aja pergi. Karena banyak orang yang mungkin merasa kesal dengan hal tersebut. Nah, makanya hari ini kita diajarkan etikanya. Ketika pembeli sudah mengatakan iya,
Apa sih do and don'ts yang perlu Anda lakukan setelah sales Anda oke? Nah, itu dia, balik lagi ke fakta. Karena banyak sekali sales people di luar sana yang memang mereka tuh ngerasa, aduh alhamdulillah udah closing, bonusnya keluar, transaksi udah ada nih. Sehingga mereka lupa gitu, ada falsafah tersendiri yang perlu dilakukan, yaitu memberi dan juga melayani. Nah, bagaimana dengan hal ini Pak Eloy? Ya, benar sekali Mas Daryl, dan tadi Mas Daryl ada menyampaikan banyak orang sales yang merasa kalau sudah closing sudah selesai semua pekerjaan dan tinggal menunggu bonusnya saja. Tidak begitu ya. Justru kita tadi harus ingat lagi, definisi sales bagi sales warrior adalah memberi dan melayani, dan itu termasuk setelah kita closing. Tanpa filosofi berpikir demikian, tenaga penjual akan meninggalkan konsumen pada saat konsumen justru sangat membutuhkan. Kemana tenaga penjual pada langkah itu? Jadi setelah mereka closing, terus kemana mereka? Banyak dari mereka yang sibuk mencari konsumen baru karena memang insentif dan bonusnya datang dari sana. Jadi di saat tenaga penjual menganggap pekerjaannya telah rampung, konsumen merasa baru di fase awal proses jual beli. Sesungguhnya itulah salah satu nilai tambah yang diberikan oleh sales warrior kepada konsumennya. Yaitu apa? Pada tahap ini dia justru mendampingi betul konsumen untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan baik sesuai dengan janji-janji, segalanya tidak saja sesuai harapan konsumen, bahkan beyond, melampaui. Nah, mengapa sales warrior bersedia bekerja ekstra untuk memastikan kepuasan konsumennya? Easy, gampang, sederhana. Seperti yang saya sampaikan di bab-bab sebelumnya atau di episode-episode sebelumnya. Untuk menang dalam jangka panjang, tenaga penjual membutuhkan darah baru, yaitu leads. Leads itu semacam database ya. Dan juga referrals. Melalui apa? Yang paling efektif adalah word of mouth. Itulah sebabnya seorang sales warrior tidak melihat kebutuhan atau tuntutan konsumen sebagai beban. No, sebaliknya sebagai peluang untuk apa? Memberikan pelayanan terbaik. Itulah cara sales warrior agar memperoleh referensi yang tadi sudah disampaikan oleh salah satu rekan kita. Selain daripada referensi adalah repeat ordernya. Demikian Mas Daryl. Oke, baik. Ini Pak Adrian berkomentar lagi nih Pak Eloy. Saya seorang sales Pak Eloy. Kemudian saya juga merasakan kekecewaan ketika adik ipar saya itu membeli mobil. Transaksinya sangat luar biasa dan cukup alot, tetapi ternyata ketika pengiriman barang terjadi, salesnya tidak ikutan. Bahkan ketika ingin menjelaskan atau menanyakan tentang bahkan ketika ingin menanyakan penjelasan tentang mobil itu, harus ditemani oleh mekanik pengantar mobil, bukan oleh salesnya. Nah, apakah ini kesalahan atau ada pertimbangan lain sehingga sales tidak mengikuti pengiriman mobil? Dan apakah memang harus mendampingi atau bagaimana Pak Eloy? Ribet nih. Ya, menarik sekali karena sales itu kalau memahami dengan benar aja apa yang kita bahas ini, ya dia ikut. Walaupun saya paham, teman-teman sales di luar sana pasti akan ngomong begini, Coach Eloy, tidakkah Pak Eloy sadar, pekerjaan kami itu banyak, bukan hanya ngurusin tentang satu customer ini loh, kami harus mengurus customer lain, bukan hanya urusan dengan transaksinya loh, tapi ada pekerjaan admin sales yang juga kami harus kerjakan. I know. Tetapi Pak Adrian, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh si sales tadi totally wrong. Kalaupun ternyata dia tidak bisa datang, kan dia bisa minimal mengirimkan pesan, menelpon berkali-kali untuk memastikan bahwa apa yang menjadi pertanyaan dari konsumen itu bisa diberikan solusi dan jawabannya. So ya, saya selalu mengatakan bahwa make the time. Tetapi kalaupun tidak, pastikan komunikasi harus intens sehingga si konsumen merasa you still care. Anda bukan hanya peduli sampai transaksi terjadi, tapi delivery-nya pun Anda pastikan. Bahkan Mas Daryl, bukan hanya delivery, after delivery, artinya after sales service-nya no. Ini juga bagian dari proses penjualan. Jadi bukan hanya delivery-nya, after delivery-nya, itu yang disebut after sales service-nya. Tujuannya agar apa sih? Agar konsumen puas.
dan tenang. Jika sewaktu-waktu produk, ya mobil dalam hal ini kan, ya toh, yang mereka beli itu bermasalah atau tidak bermasalah, simply ada bagian-bagian yang mungkin pertama kali mereka membeli mobil EV gitu ya, pihak mereka itu ya bisa memang cari tutorialnya, bisa cari di YouTube, bisa tanya ChatGPT, I know, tapi kan justru ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh ChatGPT, oleh AI. Nah, disitulah kita harus ada di sana. Nah, sehingga ya memang kesalahan tadi yang dilakukan oleh rekan kita itu. Demikian, Mas Dario. Oke, baik. Oke, Pak Eloy, kita nggak perlu berlama-lama. Boleh nggak disampaikan hal-hal apa yang perlu dilakukan setelah sales closing, Pak Eloy? Ya, jadi sebenarnya 6 hal ini sudah merangkum semua yang sudah kita bicarakan dari awal. Yang pertama, keep your promises. Itu yang pertama, keep your promises. Tepatilah janji Anda. Apapun produk atau layanannya, setelah konsumen, pelanggan menandatangani kontrak atau melakukan pembayaran, Anda berkomitmen untuk memberikan semua apa yang sudah Anda janjikan, bahkan beyond yang Anda janjikan. So yang pertama, keep your promises. Yang kedua, ini berbicara mengenai, say thank you. Katakan, ucapkan terima kasih. Tapi terima kasih ini beda. Kalau terima kasih shake hand, terima kasih ya Pak, itu bisa dilakukan on the spot. Tetapi say thank you yang dimaksudkan di sini adalah after transaksi, after delivery, ucapkan terima kasih, tetapi melalui surat, atau melalui kartu, atau melalui email, atau minimal melalui WhatsApp. Lebih bagus lagi, Anda buat semacam sebuah video. Thank you. Nah, itu kemudian yang membedakan Anda, membedakan saya dengan orang-orang yang lain di luar sana. I know it is easy said than done. Ini lebih mudah untuk dikatakan daripada dilakukan. But at least malam ini saya mengingatkan diri sendiri, saya mengingatkan teman-teman sales di luar sana, say thank you bukan hanya di saat transaksi, but after delivery. Bisa melalui video, bisa melalui surat atau kartu dan seterusnya. Yang ketiga berbicara mengenai stay focused. Loh, apa ini? Jika Anda berpikir untuk Mas Dario, ini yang terjadi di luar sana lah. Teman-teman sales kalau sudah closing akhir bulan, sudah dapat duit, itu tidak semua sih, tapi ada orang-orang yang habis waktu untuk party gitu, menikmati, menikmati hasil kerja keras, ya silakan aja. Tetapi be very careful, karena itu biasanya menjadi awal dari tergelincirnya seorang sales. Jadi stay focus itu maksudnya adalah fokus pada what is the purpose of all. Sebetulnya tujuan semua ini apa sih? Banyak saya menemukan teman-teman sales yang pernah karirnya itu bagus sekali, ternyata hilang begitu saja hanya gara-gara apa? Ya tadi mereka tidak fokus pada tujuan inti daripada semua ini apa? Tujuan intinya apa sih sebetulnya? Sebaik-baiknya manusia itu mesti memberi manfaat. Dan memberi manfaatnya melalui apa? Melalui profesi kita sebagai tenaga penjual. So, ketika kita closing the deal, kita mendapatkan uang, akhir bulan, akhir tahun kita dapat bonus, ya menikmati ya boleh, makan enak ya boleh, dapat trip ya silakan, but be very careful untuk tidak merusak diri kita. Kenapa saya taruh di sana? Karena saya bertemu dengan teman-teman sales yang hal sesederhana ini ternyata lupa. Jadi memang masuk di dalam dunia sales banyak orang untuk mencari uang. Dan kenapa mereka mencari uang? Karena mereka mau party, head on, but be very careful. Very careful, karena banyak orang yang tergelincir dan ternyata tidak kembali. Nah, yang keempat. Ya, tahan boleh Pak Eloy sebentar? Oh siap. Maaf, ini ada sebentar. Tadi ada yang baru masuk. Oh, Ibu Zahra. Pak Eloy, selamat malam, dan juga Mas Daryl, selamat malam. Saya pendengar Smart FM sudah lama dan baru kali ini melakukan pertanyaan karena temanya itu pas dengan apa yang saya ingin ketahui. Nah, saya seorang sales di bidang pendidikan, walaupun agak sulit memberikan satu keyakinan kepada orang tua dengan banyaknya kompetitor di bidang pendidikan. Nah, bagaimanakah agar terbentuk sebuah kepercayaan dari orang tua
terhadap anak-anaknya yang dititipkan untuk belajar di lembaga pendidikan kami. Ini saya nggak sebutkan nama lembaga pendidikannya PPL ya. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana caranya meyakinkan orang tua agar mereka terus bisa mempercayakan anak-anaknya berinteraksi di lembaga pendidikan kami. Mengingat kita punya banyak paket-paket program dari mulai SMA sampai mengejar ke perguruan tinggi negeri. Oke. Ya, terima kasih Ibu. Memang yang pertama kondisinya untuk sekolah di luar sana banyak banget. Di lokasi perumahan saya saja bisa ada 5 nih sekolah yang mirip-mirip lah yang ditawarkan. So harus bagaimana? Dari saya ada 3. Yang pertama adalah kita harus tanya sebetulnya yang membuat sekolah itu unggul atau tidak itu di dalam persepsi orang tua itu apa sih? Yang dilihat sebetulnya tidak selalu hanya dari gedung dan fasilitasnya. Wow, betul, itu juga iya. Tetapi yang paling penting juga adalah kualitas dari alumninya. Kenapa kita mengatakan Harvard itu keren? Kenapa kita mengatakan Yale itu keren? Di Indonesia ada nama-nama universitas yang kita bilang, oh itu keren banget. Walaupun beberapa waktu terakhir juga digoncang badai oleh beberapa keputusan-keputusan yang kita juga sayangkan. Tetapi kemudian pertanyaannya, what needs to be done? Nah, saya mengusulkan, Ibu, justru fokusnya pada culture. Saya ada membantu beberapa sekolah yang mari kita bangun budayanya. Nah, budaya sekolah itu apa? Budaya adalah pola pikir bersama. Pola pikir bersama. Pola pikir bersama itu apa? Itu kita mengimajinasikan alumni yang akan keluar dari sekolah ini tuh dikatakan berhasil kalau dia punya pola pikir seperti apa sih? Contoh, oh dia harus inovatif dong. Nah itulah yang kemudian dijual kepada orang tua. Bahwa sekolah kita ini fokusnya pada inovasi. Yang kedua, katakanlah karakternya. Oke, karakternya apa? Oh mereka punya integritas. Itulah yang kemudian menjadi bagian dari pola pikir dan menjadi budaya kita. Inovasi. Integritas. Katakanlah yang terakhir, katakan misalnya collaboration. Kenapa? Karena anak-anak zaman ini terlalu banyak waktu di handphone, terlalu banyak di gadget, terlalu banyak waktu untuk nonton dan game. Sehingga tidak punya kesempatan untuk berkolaborasi seperti zaman-zaman baby boomers atau Gen X dulu. Nah, katakan kalau ini kemudian yang ditawarkan. Tapi kalau hanya sekedar ngomong, alah semua sekolah juga bisa ngomong. Pertanyaannya justru, apakah yayasan dari sekolah itu, para pimpinan, guru-guru di sekolah itu, benar-benar 2 hal, believe it and live it. Meyakini tentang 3 kata tadi sebagai pola pikir kita. Apa itu? Innovation, inovatif. Yang kedua adalah integrity. Yang ketiga adalah collaboration. Betulkah itu mereka menunjukkannya dalam keseharian mereka? Why? Karena justru sambil kita membangun culture sekolah, kita lagi membangun kepemimpinan yang hebat. Dan orang tuh akan melihat itu. Saya lihat waktunya sudah lewat. Saya berhenti di sini, Mas Dario. Oke, tahan sebentar. Kita break dulu. Kita sambung sesaat lagi di sesi terakhir, termasuk membahas tentang 3 poin tersisa sehubungan dengan tema kita malam hari. Tetap bersama kami. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, sudah sampai di sesi yang terakhir dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Kita tidak ingin berlama-lama karena waktunya terbilang sangat mepet sekali. Pak Eloy, sebelum masuk ke poin 4, 5, dan 6, boleh dilanjutkan tadi terakhir sebelum kita bahas ke poin-poin tersebut? Ya, jadi kan menjawab pertanyaan dari pendengar kita tadi mengenai sekolah. Jadi tadi saya bicara mengenai pentingnya culture. Dan hal yang lain saya kira yang paling penting adalah ya masih punya keunikan lah ya. Apa-apa yang menjadi keunikannya. Kalau guru saya Seth Godin mengatakan, apa yang Anda rasa bisa Anda janjikan kepada target pasar Anda, lalu tepatinlah itu.
Kalau kita menjanjikan semua hal bisa kita lakukan, atau tidak ada sesuatu yang kemudian kita jadikan sebagai keunggulan kita, maka bingung kan orang tua untuk memilih. Dan hal-hal yang praktis lainnya tentu saja adalah ya relationship, ya, dan apa yang kita sudah bahas sejak tadi harusnya bisa menjadi masukan-masukan untuk dipertimbangkan. Demikian, Mas Daryl. Baik, langsung Pak Eloy, poin 4, 5, 6. Oke, saya ulang dulu ya. Jadi tadi keep your promises itu yang pertama, tepati janji bahkan beyond promises. Yang kedua, say thank you, tapi bukan hanya saat transaksi, but after. Bisa melalui email, bisa melalui WhatsApp, bisa melalui video, dan seterusnya, bisa melalui kartu. Dan saya tadi taruh di tengah-tengah itu harus fokus, karena saya menemukan banyak teman-teman sales yang kemudian hilang dari peredaran hanya gara-gara ketika mereka mendapatkan bonus, mereka berhasil closing, lalu mereka terlalu hedon lah, intinya begitu. Nah, yang keempat, kita juga tadi sudah bahas sejak awal mengenai referensi. Jadi, pastikan, ingatkan diri Anda untuk mendapatkan referensi, atau minimal tanamkan benih di dalam pikiran si konsumen. Pak, kalau ada teman yang lagi mencari produk yang sama, entah itu mobil, entah itu sepeda motor, entah itu televisi, entah itu jasa training, entah itu consulting, tolong ingat nama saya ya Pak. Tolong referensikan ke kami ya Pak. Minimal tanamkan benihnya. Nah, yang kelima mengenai upselling. Jadi kalau tadi kita udah bicara mengenai cross-selling, kita menjual produk yang berbeda. Upselling, kita menjual produk yang lebih mahal, produk di atasnya. Dan harusnya bagi orang-orang yang sudah di industri tertentu dan punya varian produk yang luas, ini mudah untuk mereka lakukan. Dan yang terakhir tentu saja adalah minta feedback, minta umpan balik. Nah, kenapa umpan balik ini penting? Again, ini bicara mengenai persepsi. Ketika smart listeners meminta feedback yang jujur dari pembeli, ayo Pak, misalnya ada 3 pertanyaan, tolong berikan ukuran kepuasan Anda terhadap pelayanan karyawan kami. 1 sampai 5. 5 sangat puas, 4 puas, 3 sedang, 2 tidak puas, 1 sangat tidak puas. Yang kedua misalnya, kepuasan Bapak terhadap produk atau jasa kami. Yang ketiga, kepuasan Anda dari sisi after sales service dan seterusnya. Sebetulnya yang paling penting dari feedback atau umpan balik ini bukan hanya jawaban mereka. Itu juga perlu, karena bisa kita jadikan sebagai bahan keputusan-keputusan bisnis strategis berikutnya. Tetapi yang lebih penting daripada itu justru kita sedang menanam benih, kita sedang menanamkan persepsi di dalam benak konsumen kita bahwa we are serious about their happiness. Kita itu serius untuk memperbaiki diri. Kita itu serius dengan bisnis kita. Nyatanya mereka itu mau menanyakan feedback kita loh. Apakah mereka nanti si konsumen mau memberikan feedback atau tidak? Itu urusan yang berikutnya. Tapi minimal ketika kita melakukannya, kita sedang mengirimkan pesan bahwa we are serious about our business. Itulah sebab kenapa kami meminta feedback. Di dalam training kami melakukan ini. Meminta feedback dari para peserta. Meminta feedback dari klien-klien kami. Kita dengerin. Kita lihat. Karena apa? Itu bisa memberikan data untuk keputusan-keputusan berikutnya. Tapi sekali lagi, lebih penting daripada itu, kita menanamkan persepsi bahwa we are serious about serving you. We are serious about our business. Demikian, Mas Daryl. Oke, baik. Ini ada Pak Rizky menanyakan, Pak Eloy, konsep seperti ini apakah memang cocok untuk B2B atau sales B2C, Pak Eloy? Wow. Business to business dan business to customer atau end user, dua-duanya perlu. Dua-duanya perlu. Tentu saja. Ya kan? Bahkan untuk online selling, online marketing, ini semuanya penting. Jadi intinya kan sebetulnya membangun kepuasan, dan dari kepuasan konsumen kita kemudian muncul loyalitas.
dari loyalitas itu nantilah kita akan mendapatkan referensi, kita akan mendapatkan yang namanya repeat order, dan kalaupun mereka tidak beli sekarang, hey, yang penting kita sudah menanam benih, sehingga ketika malam hari kita pulang ke rumah, lalu kita mau beristirahat, sebelum beristirahat, anak kita bertanya, ayah, papa, dad, mom, mami, ibu, tadi berhasil jualan nggak? Tadi toko gimana jualannya? Ya kan? Maka kita bisa menjawab dengan seluruh antusiasme kita dengan kalimat apa? Nah, ayah, ibu, papi, mami sudah berjuang memberikan yang terbaik. Ya, tapi closing nggak? Ada yang beli atau tidak? Maka kita bisa mengatakan, nah ini waktunya untuk kita berlutut, ini waktunya untuk kita berdoa. Maksudnya apa sih? Ayah dan ibu sudah ikhtiar memberikan yang terbaik. Tetapi bahwa hari ini belum ada yang closing, besok kita harapkan ada yang closing. Yang penting ayah dan ibu sudah memberikan yang terbaik. Apa itu? Bukan hanya sampai closing loh. Tetapi setiap kali closing, ayah dan ibu udah belajar what to do after closing. Apa itu? Ya, kita memberikan servis sesuai dengan janji-janji kita, nah. Kita memberikan yang namanya thank you sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Coach Eloy dan Mas Daryl. Dan sekarang waktunya untuk kita berdoa, mengharapkan besok bisa ada customer yang datang dan bisa membeli dari kita. Itu sebetulnya kan yang kita lakukan. Semua teknik-teknik ini pada akhirnya tidak boleh hanya kita tahu, kita harus praktekkan. Karena hanya dengan mempraktekannya lah neuron-neuron ini kemudian akan bertumbuh, berkembang, dan nantinya tanpa diingatkan kita udah langsung melakukannya secara otomatis karena sudah menjadi habit atau culture. Demikian, Mas Baik, ini waktunya singkat tapi mudah-mudahan insight-nya bisa dipahami ya. Nah, mengenai 6 poin penting yang disampaikan Pak Eloy ini, kalau Anda tidak penuh mendengarkan perbincangan kami, silakan Anda bisa putar ulang tayangan ini di YouTube channelnya Smart FM. Bagi Anda yang mau bikin internal meeting kecil-kecilan tiap minggu buat para tim sales warrior Anda, boleh video ini ditampilkan karena banyak insight bisa Anda pelajari. Jangan hanya sekedar closing terus tiba-tiba nggak ada lagi kabar-kabarnya menghilang begitu aja, cari calon customer baru, nggak gitu juga. Siapa tahu tersimpan rejeki yang lebih hebat lagi ketika Anda melakukan follow up yang disampaikan Pak Eloy. Pak Eloy, 1 menit kita konklusikan perbincangan malam hari ini. Exactly. Smart listeners dan sales warrior di seluruh tanah air, bersyukurlah kalau sampai hari ini Anda memiliki pekerjaan yang disebut sebagai selling. Karena selling artinya adalah to give and to serve, memberi dan melayani. Kita sudah bahas 14 bab. Malam ini sudah selesai bab yang ke-15. Dan bab yang ke-15 ini berbicara mengenai when customers say yes. Setelah customer mengatakan yes, aku beli, saya transfer, saya bayar, sign kontrak, then what needs to be done? Maka tadi kita sudah membahas, berbicara mengenai, yang pertama tentu saja adalah keep your promises. Ya toh? Dan itu sampai kepada delivery loh. Dan kita berbicara mengenai say thank you. Dan ini bisa dengan kartu, bisa dengan video, bisa dengan WA. Kemudian hati-hati ya, harus fokus, jangan sampai kita terlalu hedon dan itu saya udah menemukan banyak yang kehilangan jalannya. Lalu referensi, lalu kemudian berbicara mengenai upselling, dan yang terakhir adalah selalu minta feedback. Karena feedback berguna untuk keputusan bisnis berikutnya, tetapi yang paling penting Anda menanamkan satu persepsi bahwa Anda serius dengan bisnis dan serius memberikan kepuasan dan loyalitas kepada konsumen Anda. Sebagai penutup, apapun iman agama keyakinan Anda, malam ini sebelum tidur, berdoalah supaya rezeki menjadi bagian Anda untuk kehidupan yang 10 kali lebih baik. Amin, amin. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku, sales warrior, katakan lampaui batasmu, beri solusimu, dan raih targetmu. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Eloy.